Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung channel ini, dan terima kasih juga buat kalian yang udah selalu komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Kurang lebih sekitar 1 bulan ya aku nggak upload karena memang banyak sekali kesibukan yang nggak bisa aku tinggalkan. Yang jelas, kisah misteri kali ini aku akan membahas tentang sumur maut yang ada di asrama putri di suatu daerah. Dan daerah ini masih di daerah Jawa Tengah. Ya udah, gak perlu lama-lama. Inilah kisah misteri. Sumur maut asrama putri. Itulah julukan yang tepat dari orang-orang sekitar mengenai sumur yang sudah banyak memakan korban. Nah, jadi di daerah Jawa Tengah, di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah, itu terdapat bangunan dan itu asrama putri. Jadi itu bukan milik yayasan atau apa gitu ya. Jadi itu dibangun oleh daerah yang tujuannya dibuat semacam kos itu untuk orang-orang yang belajar di daerah tersebut atau di kota tersebut. Jadi entah itu mahasiswa, entah itu yang masih SMA, khususnya itu putri yang rumahnya itu jauh atau di luar kota. Nah, jadi layout asrama yang ada di situ itu terdiri dari 11 kamar. 10 kamar itu ditempati anak-anak yang masih sekolah, dan 1 kamar ini ditempati sama Bu Yati. Bu Yati ini adalah orang yang dipercaya untuk menjaga asrama itu. Nah, Bu Yati ini seorang janda. Nggak tahu asal usulnya Bu Yati ini dari mana juga, semuanya nggak tahu, karena kalau ditanya waktu itu, Bu Yati ini berasal dari Sulawesi katanya. Nggak tahu entah di Jawa merantau atau apa gitu. Semuanya belum ada yang tahu tentang asal-usul Bu Yati ini. Nah, yang jelas Bu Yati ini usianya 50 tahun, seorang janda, dan dipercaya untuk menjaga asrama putri itu. Nah, singkat cerita, waktu itu kurang lebih sekitar jam 8 malam dan malam Jumat ya kalau nggak salah, Bu Yati itu merasa janggal karena dari jam 8 malam itu Bu Yati ngerasa atau seakan-akan kayak diganggu sama makhluk-makhluk halus ketika di area asrama itu. Nah, kurang lebih sekitar jam 8 malam itu waktu Bu Yati mau minum ya. Jadi di dapur waktu mau minum, Bu Yati ini mendengar bisikan dan suaranya itu tepat di telinga kanannya. Satu kata dan kata-katanya itu berat, suaranya kayak laki-laki. Dia itu cuma bilang darah gitu. Nah, karena Bu Yati nggak melihat sosok atau apa yang ngomong itu ya, dan Bu Yati ini waktu itu sempat takut gitu ya, akan tetapi Bu Yati tidak mau menceritakan ke anak-anak yang tinggal di asrama itu. Jadi Bu Yati menjaga kalau nanti aku ceritain gitu kan, pasti anak-anak nggak mau tidur di situ gitu kan, pada takut semuanya. Nah, habis itu setelah Bu Yati mendengar suara darah gitu, Bu Yati kembali ke kamarnya. Nah, waktu masuk ke kamar itu tiba-tiba Bu Yati dikagetkan dengan bercak darah yang ada di kaca lemari. Jadi di dalam kamarnya Bu Yati itu kan ada lemari, dan
sebagian pintu lemarinya itu ada kaca, dan di kaca itulah ada bercak darah dan bentuknya itu kayak telapak tangan gitu. Baunya amis, dan setelah itu kurang lebih sekitar berapa detik gitu, tiba-tiba lampu kamar Bu Yati ini mati nyala gitu ya, lebih kalau 5 kali. Nah habis itu yang terakhir kalinya lampunya itu mati terus itu ya, kurang lebih sekitar 1 menit. Habis itu dikiranya Bu Yati ini mati listrik gitu kan. Nah habis itu Bu Yati meyakinkan kalau ini benar mati listrik nggak sih gitu kan. Dia keluar kamar melihat ruangan yang ada di tengah, kemudian kamar-kamar yang lain juga, tapi kok lampunya nyala semua gitu kan. Wah jangan-jangan ini mati gitu menurut Bu Yati waktu itu. Nah habis itu Bu Yati masuk lagi ke kamarnya, tiba-tiba lampu kamarnya udah nyala dan bercak darah yang ada di kaca itu udah hilang. Jadi nggak ada yang ngapus, nggak ada yang ngelap gitu, tiba-tiba darah itu hilang. Nah habis itu Bu Yati ngerasa kalau wah masa sih makhluk halus bisa seiseng itu gitu kan. Karena selama ini kurang lebih sekitar 2 tahun Bu Yati di situ itu belum menemukan keanehan-keanehan yang seperti itu. Nah habis itu pagi harinya kurang lebih sekitar jam 6 pagi, waktu Bu Yati ini mau ke kamar mandi. Jadi di asrama itu kan 11 kamar gitu ya. Akan tetapi asrama itu punya 2 kamar mandi yang berjejeran gitu ya. Dan di depan kamar mandi ini ada sumur yang sebelum dibangun asrama itu sumur itu udah ada. Jadi sumur itu cuma direnovasi atau ditinggikan gitu ya. Kurang lebih sekitar 1 meter dari tanah gitu ya. Dari tanah itu sekitar 1 meter, akan tetapi sumur itu dalamnya lebih dari 15 meter. Nah waktu Bu Yati pagi itu ya, waktu Bu Yati mau masuk ke kamar mandi itu kan ngelewatin sumur itu ya. Nah pas tepat di sumur itu Bu Yati mendengar suara perempuan dan itu minta tolong gitu kan. Nah Bu Yati waktu itu nyadar kalau suara itu kayak suara salah satu orang penghuni asrama ini gitu. Habis itu Bu Yati langsung ngelongok gitu ya, ngelongok ke dalam sumur itu. Dan Bu Yati ini tiba-tiba dikagetkan dengan bayangan hitam yang keluar dari sumur. Jadi kayak bayangan hitam yang keluar dari sumur itu cepat sekali gitu ya, kayak wus gitu, sampai muka Bu Yati ini seakan-akan kayak bahasanya ya, kayak ada angin kencang gitu ya yang keluar dari dalam sumur itu. Nah habis itu Bu Yati melihat kain warna merah yang menurutnya itu adalah pakaian yang dikenakan orang yang minta tolong di dalam sumur itu gitu. Nah habis itu Bu Yati bilang sama penghuni kos yang lain atau penghuni asrama yang lain. Nah habis itu saking paniknya, yang tadinya ada 10 orang kok yang ngumpul kok ada 9 ya, siapa yang 1 gitu. Kemudian Bu Yati tiba-tiba teringat kalau 1 itu Irma kok nggak ada, kemana ya, coba tengok di kamar, apa masih tidur gitu kan. Nah kemudian ada salah satu temen yang mencari di kamarnya si Irma ini. Nah tiba-tiba si Irma nggak ada sautan dari kamar. Terus dilihat dari jendela kamarnya itu memang si Irma itu nggak ada di dalam kamar. Nah habis itu si Bu Yati ini inisiatif ngomong sama warga setempat kalau di dalam sumur ada orang gitu ya, di dalam sumur yang ada di asrama itu. Nah habis itu banyak sekali warga yang datang ke asrama itu untuk mencari tahu tentang apa yang ada di dalam sumur itu gitu kan. Nah setelah
ditelusuri atau salah satu warga ada yang masuk ke dalam sumur itu, dan betul sama yang dibilang Bu Yati atau dugaan Bu Yati waktu itu adalah Irma, tapi itu jasadnya aja. Jadi si Irma itu udah mati. Nah, waktu itu si Irma ini memang baru hamil 6 bulan. Jadi si Irma ini mahasiswa yang hamil di luar nikah dan usia kandungannya itu masih 6 bulan. Nah, habis itu setelah proses pengangkatan si Irma ini atau jasad si Irma ini udah selesai, kemudian udah diurus sama keluarganya. Waktu itu selang 1 hari Bu Yati ini mikir, oh, apa bisikan darah sama bercak darah yang ada di kaca kamarnya itu menandakan kalau ada orang yang meninggal di sumur atau gimana gitu ya. Nah, setelah kejadian itu si Irma itu ya, kalau warga sekitar belum mempercayai kalau sumur itu angker. Jadi mungkin karena depresi, karena dari ceritanya Irma ini hamil di luar nikah, mungkin si Irma ini bunuh diri karena malu gitu ya. Menurut warga seperti itu awalnya. Nah, kemudian di tahun berikutnya karena banyak sekali pergantian orang yang menginap atau tinggal di asrama itu ya, karena mungkin ada yang lulus kemudian balik ke kampung, kemudian ganti lagi yang baru. Nah, terus di tahun berikutnya itu juga ada orang yang mati di dalam sumur itu. Nah, jadi sebelum kejadian Bu Yati juga dikasih isyarat atau tanda-tanda di malam yang sebelumnya, sama kayak yang terjadi sama Irma. Tapi kalau ini sekitar jam 11 malam, Bu Yati ini mendengar yang suaranya itu bukan darah gitu sama tahun yang sebelumnya gitu ya, tapi suara itu kayak suara gemuruh gitu loh. Gemuruh kayak kayak curug gitu loh, kayak curug kayak pancuran air gemuruh gitu ya di telinganya Bu Yati ini pas jam 11 malam. Jadi Bu Yati ini mau tidur jam 11 malam itu, kemudian di telinganya itu seakan-akan terdengar suara gemuruh air. Nah, habis itu Bu Yati teringat kan, wah, kok ada hal-hal yang aneh lagi gitu kan. Kemudian pagi harinya Bu Yati ini sekitar jam 5:30 pagi mau ke kamar mandi. Dia kan teringat sama kejadian yang tahun kemarin sama Irma gitu ya. Dia melihat di sumur yang ada di depan kamar mandi itu, dia nggak menemukan apa-apa. Dan memang pagi itu nggak terjadi apa-apa. Nah, habis itu jam 12 siang Bu Yati ini tiba-tiba mendengar suara minta tolong, dan itu berasal dari sumur itu. Nah, habis itu Bu Yati sama kedua dua penghuni kos, karena waktu siang itu masih ada 2 orang yang ada di dalam asrama gitu ya, yang lainnya itu masih pada sekolah atau masih pada kuliah gitu kan. Terus jadi 3 orang itu melihat ke dalam sumur itu, kemudian melihat baju warna kuning. Dari ketiga orang itu, Bu Yati sama kedua orang yang tinggal di situ, ada salah satunya yang bilang, oh, itu bukannya bajunya Ratih ya? Dia bilang gitu. Nah, habis itu Bu Yati bilang, waduh, jangan-jangan kayak yang tahun kemarin gitu kan. Habis itu Bu Yati langsung lari, bilang sama warga setempat untuk melihat ke dalam sumur itu. Nah, habis itu setelah diangkat, dan memang benar itu adalah Ratih, yang ternyata teman yang lain bilang kalau Ratih kemarin itu baru cerita, Ratih ini baru hamil 5 bulan. Sama kayak yang terjadi dengan Irma tahun yang lalu. Nah, habis itu warga mulai curiga tentang
apa yang terjadi di dalam sumur itu. Masa sih 2 orang kondisinya sama dan matinya juga sama? Masa sih orang seperti itu depresi terus bunuh diri di sumur itu? Ya bisa jadi seperti itu, akan tetapi ini kok sama persis gitu loh kejadiannya dengan yang terjadi tahun kemarin. Nah habis itu Bu Yati semakin semakin trauma tinggal di asrama itu. Tapi ya mau gimana lagi, Bu Yati ini tidak punya tempat tinggal, jadi Bu Yati ini ya bisanya bantu-bantu merawat di asrama itu. Nah habis itu tahun ketiga, tahun selanjutnya gitu ya, itu kejadiannya berbeda. Ini kejadiannya malam hari sekitar jam 7 malam. Bu Yati ini waktu di dapur itu kayak bau amis gitu ya, seperti bau darah yang 2 tahun yang lalu dia cium. Nah Bu Yati ini pas mencium aroma amis itu, tiba-tiba ada salah satu penghuni asrama itu namanya Dewi, itu curhat gitu ya, kalau bahasanya curhat sama Bu Yati di dapur, curhat sambil nangis-nangis, bilang kalau si Dewi ini hamil 3 bulan dan si Dewi ini baru kelas 3 SMA, sebentar lagi mau ujian waktu itu. Nah habis itu Bu Yati langsung shock gitu ya, kaget, waduh jangan-jangan kalau ada, jadi kalau orang Jawa bilang itu ilmu titen gitu ya, karena 2 tahun terakhir orang yang meninggal di dalam sumur itu pasti baru hamil gitu ya, hamil di luar nikah. Nah ini kok malah ada anak namanya Dewi, dia curhat sama Bu Yati kalau dia hamil 3 bulan. Nah habis itu Bu Yati mau ngomong sama si Dewi, menceritakan tentang tahun-tahun yang kemarin, karena si Dewi ini juga termasuk anak baru ya, kurang lebih sekitar 5 bulan si Dewi ini tinggal di asrama itu. Dulunya itu dia ngekos pribadi gitu ya, tapi setelah kelas 3 mau ujian, karena memang satu kamar itu di asrama itu ada yang kosong, kemudian si Dewi ini pindah ke asrama itu. Jadi si Dewi tidak mengetahui tentang cerita-cerita yang sebelumnya di asrama itu. Nah waktu si Dewi ini curhat sama Bu Yati ini ngerasa kalau bilang nggak ya gitu ya, cerita nggak ya tentang kemarin-kemarin itu sama si Dewi ini. Akan tapi Bu Yati nggak tega ya, mungkin anak seusia si Dewi ini kurang percaya akan hal-hal yang seperti itu gitu. Akhirnya Bu Yati ini diam dan hanya bisa menasehati si Dewi ini, kenapa kok bisa hamil, kenapa kok pacaran kok sampai kayak gitu ya. Nah habis itu setelah ngobrol atau dengerin ceritanya si Dewi, habis itu si Dewi kembali ke kamarnya dan si Bu Yati ini juga kembali ke kamarnya masing-masing gitu. Nah habis itu sekitar jam 10 malam Bu Yati ini menemukan kejanggalan lagi seperti yang tahun-tahun kemarin. Nah akan tetapi yang ketiga kalinya ini Bu Yati melihat bercak darah, dan itu bentuknya itu kayak, kalau divisualkan itu kayak muka gitu loh, kayak muka orang, dan itu juga berada di kaca lemarinya Bu Yati. Nah waktu itu Bu Yati langsung flashback, teringat 2 tahun terakhir yang kemarin, 1 tahun kemarin sama 2 tahun yang lalu. Nah habis itu Bu Yati berniat untuk menghapus atau mengelap darah yang ada di kaca itu. Nah waktu Bu Yati nyari kain gitu ya, nyari kain lap, karena memang waktu itu belum ada tisu di sana ya, jadi tisu udah masih jarang gitu. Bu Yati nyari lap. Nah ketika balik lagi ke depan kaca
itu darah itu udah nggak ada. Nah habis itu Bu Yati langsung tiduran di tempat tidurnya ya, di dalam kamarnya, tiduran sambil pikirannya kacau gitu ya, karena kasihan banget kalau nanti ada korban lagi di sumur itu gitu. Nah betul, jam 1 malam waktu Bu Yati itu udah tidur ya, jadi semua yang ada di asrama itu udah tidur semua. Itu jam 1 malam itu Bu Yati mendengar suara teriakan minta tolong. Nah habis itu karena takut, Bu Yati nggak langsung ke sumur itu. Bu Yati bangunin anak-anak yang di asrama itu. Kemudian malam-malam sambil rame-rame gitu ya, itu pakai senter terus ke sumur itu. Kemudian disorot itu, di dalam sumur itu ada apa, kok ada suara minta tolong dari arah situ gitu. Nah ternyata betul, kok seakan-akan kayak ada orang ya di dalam sumur itu gitu kan. Nah jadi waktu itu setelah melihat kayak seakan-akan ada orang dari dalam sumur itu, Bu Yati nggak langsung bilang ke warga, karena memang waktunya itu jam 1 malam, mungkin dirasa nggak enak itu ya kalau harus bilang ke warga yang ada di daerah situ. Mungkin pikirnya juga besok pagi lah bilangnya. Nah habis itu selang berapa menit Bu Yati teringat sama curhatan si Dewi, kalau si Dewi ini tengah hamil 3 bulan. Nah habis itu Bu Yati ini teriak-teriak nyari Dewi. Ada yang lihat Dewi nggak? Dewi kok nggak kelihatan toh? Kok nggak ada di sini toh? Tanya sama orang-orang yang ada di dalam asrama itu. Nah setelah tanya sama teman-teman yang ada di situ, dan betul si Dewi ini nggak ada, bahkan dicari di kamarnya juga nggak ada. Akhirnya bareng-bareng Bu Yati sama orang yang ada di asrama itu melihat lagi ke dalam sumur itu. Nah dirasa itu betul si Dewi yang ada di dalam sumur itu. Akhirnya Bu Yati memberanikan diri untuk bilang sama warga setempat. Nah habis itu rame lagi, banyak orang yang datang ke asrama itu dan melihat ke dalam sumur itu, dan ternyata memang betul itu adalah jasad si Dewi. Nah habis itu dari ketiga korban dari si pertama itu Irma, Ratih, kemudian si Dewi ini adalah korban yang ketiga. Setelah itu asrama itu mulai tidak dihuni lagi. Nah waktu itu cuma satu tok, yaitu Bu Yati yang masih di asrama itu. Karena memang Bu Yati nggak punya tempat tinggal, bisa nggak bisa juga itulah tempat berteduh sambil bantu-bantu bersihin asrama itu. Nah selang 1 bulan, menurut warga setempat itu ada salah satu warga yang setiap harinya itu mencium bau bau amis atau bau anyir lah bahasanya. Intinya kayak bau bangkai gitu ya. Nah habis itu kurang lebih sekitar 1 bulan, bau itu kok setiap hari keluar dan semakin lama semakin menyengat. Nah habis itu si warga termasuk juga kayak tokoh agama yang ada di daerah situ berbondong-bondong masuk ke area asrama itu, dan ditemukan jasad Bu Yati berada di dalam sumur itu. Nggak tahu kenapa setelah kejadian, jadi udah 4 korban, habis itu gedung asrama putri itu tidak dipakai lagi, nggak ada yang berani masuk ke asrama itu. Akhirnya di daerah setempat atau di daerah situ ada orang yang dirasa pintar atau punya ilmu supranatural gitu ya, itu bilang kalau di situ itu ada jin, di dalam sumur itu ada jin. Sosoknya itu tinggi besar, warnanya hitam. Walaupun dia jin, tapi dia nggak suka sama orang yang kelakuannya itu nggak baik. Contohnya korban-korban yang sudah meninggal di dalam sumur itu. Jadi menurut orang pintar itu,
ketika ada orang hamil di luar nikah, jin itu tuh seakan-akan nggak suka dan ingin memanggil dan nyuruh masuk ke dalam sumur itu. Nah, memang karena historinya si ketiga anak, termasuk si Dewi ya yang terakhir itu kan memang hamil di luar nikah. Akan tetapi lah terus Bu Yati ini masa hamil di luar nikah sih gitu kan. Warga juga sempat bingung waktu itu, masa sih si Bu Yati itu yang orang penjaga asrama itu kok juga ikut masuk ke dalam sumur itu atau mati di dalam sumur itu. Nah, dari situ orang pintar itu bilang kalau ya Bu Yati ini sebenarnya dulunya itu suka maksiat. Jadi dulunya itu Bu Yati suka ganti-ganti pasangan dan dulunya juga pernah hamil di luar nikah. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku ceritain dari cerita atau kisah sumur maut di asrama putri. Kurang lebihnya aku mohon maaf karena memang pembuatan video ini suasana yang ada di sini itu kurang begitu mendukung gitu ya. Kayak mencekam gitu, nggak tahu entah ada apa di dalam sini. Yang jelas itu untuk kisah misteri kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu ngikutin Mr. Manyun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.